dibuka slide-nya nggak? Oh, nah dibuka slide-nya. Slide 1. Di sini ada yang suka main game nggak? Angkat tangan yang suka main game. Oh, semuanya suka main game ya? Oh, gamer semua nih, cocok nih. Main gamenya apa? Hah? Soliter ya? Wah, berarti orang itu pintar biasanya main soliter ya? Pintar nebak-nebak. Next, nggak bisa. Pada dasarnya gini, gamification tuh cerita awalnya beginilah. Banyak orang yang ketika bermain game itu kecanduan. Udah main gak bisa, lupa waktu, lupa banyak gak? Pernah lihat gak orang yang lupa waktu main game? Ya kan? Sering kan? Udah main game, wah lagi seru nih. Kadang-kadang bolos kuliah main game di warnet gitu. Ada gak yang suka gitu? Gak ada ya? Nah, kebanyakan orang melihat dari sisi negatif. Padahal kalau kita mau jujur, kenapa orang bisa engage? Kenapa orang bisa main game kok bisa fun, bisa main terus? Kita harus mengambil sisi positifnya. Hal-hal teknik-teknik apa sih yang bisa membuat orang begitu engage? Itu kita gunakan untuk hal yang positif. Setuju nggak? Setuju nggak nih? Yang setuju angkat tangan. Oke. Nah, ini menurut Wikipedia. Jadi kalau kita menggunakan segala sesuatu dengan game mekanik itu adalah unsur-unsur di dalam game yang bikin orang tuh kecanduan. Itu gamification. Berikut next. Bisa. Yang kedua, kalau kita membuat segala sesuatu, misalnya dipakai untuk bisnis, dipakai untuk pengajaran dengan teknik-teknik game, itu yang disebut gamification. Gamification itu bisa digunakan untuk berbagai macam hal, untuk belajar, untuk mengubah behavior dari behavior negatif menjadi positif. Itu bisa dengan gamification. Bahkan saya gunakan gamification untuk mengelola bisnis saya. Penasaran kan? Hah? Penasaran kan? Saya mengelola bisnis saya dengan gamification. Salah satu contoh ya, itu di dalam bidang pemasaran, sales. Setiap sales yang masuk, saya kasih nih, kamu sales baru masuk, sales level 1, ya kan? Ketika dia menjual dengan billing tertentu, dia dapat experience point. Nah, ketika experience point itu mereka dapat, mereka bisa naik level. Dan setiap level saya kasih bonus tertentu. Level 5 misalnya saya kasih iPad gratis. Level 10 saya kasih mobil, ya kan? Level 15 saya kasih rumah. Kira-kira sales yang saya hire rajin nggak? Rajin nggak? Bahkan saya nggak usah ngawasin lagi, mereka udah kerja sendiri. Kalian boleh percaya boleh nggak, hal yang paling sulit di dunia adalah mengatur manusia. Setuju nggak? Tapi kalau misalnya kita bisa membuat mereka bekerja tanpa kita awasin, itu hal yang sangat baik kan? Sangat baik. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan gamification. Gitu. Next. Ini ada fakta-fakta tentang gamification. Mungkin saya lewatin aja lah, terlalu banyak tulisan. Nah, gamification itu tujuannya dalam bisnis ada 3. Ada yang bisa jawab nggak? Ya, berarti udah lewat, terlalu lama jawabnya. Tujuannya ada 3. Pertama, engage, mengengage.
Jadi membuat orang tuh terikat, ingin terus melakukan suatu hal demi hal-hal yang dia ingin dapatkan lewat challenge, lewat segala macam. Jadi engage. Kalau misalnya kita punya bisnis, orang engage dengan produk kita, untung nggak? Untung nggak? Misalnya kalau nggak pakai produk kita, dia nggak bisa aja pokoknya. Misalnya kalau mau nyari apa-apa, nyari produk kita, untung nggak kita? Untung kan? Yang kedua, loyalty. Kita membangun kesetiaan terhadap pelanggan, ya kan? Yang ketiga, revenue. Otomatis kalau misalnya orang engage, loyalty dengan produk kita, udah pasti kita mendapatkan yang nomor 3, revenue. Kenapa orang memakai gamification? Karena gamification itu sangat cepat. Kalau kita menggunakan teknik marketing, strategi marketing tradisional, mereka tahapannya cukup lama ya. Pertama adalah kita membangun yang dinamakan common buyer, membuat orang menjadi pembeli kita. Dari common buyer kita tingkatkan menjadi habitual buyer. Jadi membuat supaya dia tuh beli terus, ya kan? Caranya gimana? Tekniknya sangat panjang gitu loh, sampai akhirnya menjadi committed buyer. Udah kelamaan, ya kan? Bahkan seperti strategi perusahaan-perusahaan, misalnya seperti perusahaan Jepang dan segala macam, perusahaan otomotif, mereka masuk ke sampai ke anak-anak. Mereka misalnya beri pembelajaran tentang otomotif dengan merek brand tertentu. Tujuannya ketika dia sudah dewasa, orang tersebut memilih, ketika ingin membeli otomotif, membeli produk tersebut. Teknik itu bagus, teknik itu nggak salah, tetapi sangat memakan waktu, ya kan? Zaman sekarang itu adalah zaman yang instan. Siapa yang setuju? Sekarang zaman instan, ya kan? Nah, gamification itu bisa mempercepat itu semua. Oke, next. Ini salah satu contohnya gamification pada produk olahraga. Siap, di sini ada yang tahu Nike Plus nggak? Ada. Apa Nike Plus? Ya, itu ada fitur apa di situ? Nah, seperti itu. Kasih tepuk tangan dong temannya berjawab. Ya, tar belakangan aja. Jadi intinya gini, ya kan? Orang itu pada dasarnya malas olahraga, benar nggak? Malas nggak? Nah, gimana orang supaya nggak malas? Caranya, orang itu memiliki psikologi dia ingin terus berkembang. Nike Plus pintar dia. Dia dibikin ada chip ditanamin di sepatunya, dipasangin di iPod. Jadi ketika orang memprogram dirinya, saya mau training nih untuk nurunin kalori, sekian kalori, ya kan? Itu sudah terprogram. Jadi ketika dia melakukan, misalnya sudah berapa nih? Dia misalnya sehari harus lari 2 mil, 1,5 mil udah capek. Itu nanti programnya ada suaranya tuh, kasih semangat. Ayo dong, tinggal 1,5 mil lagi nih. Orang dikasih semangat, ya kan? Siapa yang nggak senang dikasih semangat, dikasih programnya, udah dia bisa tahu sudah sukses berapa persen. Orang ini terpacu. Bahkan orang-orang ini sudah pakai sepatu Nike Plus ini, kalau dia mau olahraga nggak pakai sepatu ini malas. Begitu engage-nya terhadap sebuah produk. Itu salah satu contoh suksesnya gamification dalam produk olahraga. Next. Nah, ini ada satu contoh yang Healthy Man. Healthy Man ini salah satu contoh yang bagus untuk mengubah behavior seseorang. Ya kan? Pada dasarnya banyak manusia memiliki kebiasaan buruk. Ada yang misalnya merokok kebanyakan, alkohol, jarang olahraga. Nah, di website Healthy Man ini kita bisa bikin program untuk memperbaiki cara hidup kita. Dipilih, saya mau programnya ini, diet, mau olahraga apa-apa. Kemudian di situ ada sukses rate-nya, udah berapa persen sukses rate-nya.
kita bisa dapat reportnya. Ini salah satu contoh yang sangat menarik. Nanti bisa kunjungin aja websitenya, namanya Healthyman. Ini ada juga finance. Kalau finance tujuannya untuk kita bisa berhemat, ya kan? Dia bisa masuk di programnya, saya mau nabung buat apa segala macam, dia harus apa? Dia bisa lihat kamu sudah mencapai berapa persen. Juga di entertainment digunakan gamification. Shopping juga pakai gamification. Terus juga untuk coding. Jadi kalau orang-orang yang misalnya melakukan debugging, di sini dikasih poin. Terus perusahaan service vendor di luar negeri juga pakai gamification. Nah, yang saya mau kasih lihat di sini ada video bagaimana gamification bisa mengubah behavior seseorang.